Ya. Buat siswa, mic harap dimatikan. Mic harap dimatikan buat siswa. Aduh, ya itu dah. Itu yang hadir pakai nama sama kelasnya. Itu yang mic-nya on, dimatiin dulu. Halo semuanya. Mic yang nyala matiin mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Beber. Waalaikumsalam. Narasumber pertama pada acara hari ini, Bapak Ahmad Agung Suud SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Mimi Mulyati SPSI selaku narasumber utama yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati seluruh wali murid SMA Negeri 1 Beber dimanapun berada. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Beber, serta seluruh peserta seminar dan webinar parenting, baik yang hadir langsung di aula sekolah maupun yang bergabung secara virtual melalui Zoom. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara yang sangat penting dan inspiratif, yaitu seminar dan webinar parenting dengan tema bijak dalam penggunaan gadget dan sosialisasi program sekolah. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, dan semoga terlimpah juga keberkahan untuk kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pipit Nur Pitamaya yang akan memandu acara pada hari ini, Jumat 20 September 2025. Berikut kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu, sambutan dan pemaparan program sekolah. Acara inti pemaparan materi bahaya game online atau gadget pada remaja, sesi tanya jawab, dan penutup, serta nanti diakhiri dengan kegiatan foto bersama. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Anak burung terbang ke awan. Cakep. Hinggap sebentar di dahan cemara. Selamat datang kami ucapkan di seminar parenting penuh makna. Hadirin yang berbahagia, acara ini bertujuan untuk memperkuat peran orang tua dalam mendampingi anak-anak menghadapi tantangan zaman, terutama di era teknologi yang serba cepat dan penuh distraksi. Izinkan saya untuk membacakan satu pantun lagi. Minum kopi sambil dansa. Kamu udah dengerin? Pahit terasa. Belajar bersama. Biar jadi orang tua luar biasa. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk Jadi enggak ya? Jadi.
Masih bicara nak. Ibu kata apa Rina minta mana? Depan mau pakai akun ibu, pakai nomor ibu. Nyanyi. Nyanyi. Terapi. Adli balik. Indonesia bangsa Siap, duduk, udah. Kehadiran lagu Indonesia Raya dapat menambah jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Amin. Sebagai informasi, ayah dan bunda dimanapun berada dapat menggunakan fitur chat untuk mengajukan pertanyaan dengan format nama _ alamat _ pertanyaan selama sesi materi berlangsung. Pertanyaan nanti akan dibacakan secara langsung pada saat sesi tanya jawab. Acara secara resmi, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Beber sekaligus pemaparan sosialisasi program oleh narasumber utama kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Ahmad Abung Suud SPD. Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bola gandeng nih, budak. Waalaikumsalam. Kondisikan mic kondisikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Haji selaku pemateri, selaku psikolog. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Yang sama-sama kita hormati seluruh Bapak Ibu guru, staf tata usaha SMA Negeri 1 Beber yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah baik, sudah memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh siswa SMA Kondisikan, mic kondisikan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Jumat Sayyidul Ayyam tanggal 26 September 2025 kita bisa bertemu Bapak Ibu meskipun di virtual di dunia maya. Sekarang kan zamannya zaman maya Bu ya. Zamannya zaman medsos gitu kan, zamannya zaman online. Alhamdulillah meskipun kita belum bisa bertemu secara tatap muka, tapi tidak ada salahnya hari ini kita gunakan untuk bersilaturahim antara pihak sekolah SMA Negeri 1 Beber dengan seluruh orang tua siswa baik kelas 10, kelas 11, kelas 12. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang kalau dilihat sekarang ada berapa?
yang hadir itu 357 dari jumlah siswa 1000. Yang penting lumayan lah, hampir 35% Ibu. Jadi, alhamdulillah ini merupakan Zoom pertama, Bu. Zoom pertama terus ini matiin juga mic merupakan jaga mic. apa namanya ya program awal kita untuk perbaikan sekolah. Terus sekalian juga saya ingin mengenalkan Bapak Ibu, ingin mengenalkan seluruh Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Bogor berikut. Kami juga ingin memaparkan beberapa program-program unggulan di SMA Negeri 1 Bogor agar kita selaku kami dalam hal ini, dalam pihak sekolah dengan Bapak Ibu orang tua siswa bisa bersinergi, bisa saling membantu, bisa saling mengisi untuk kemajuan SMA Negeri 1 Bogor dan untuk kesuksesan dari putra-putri Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu orang tua siswa, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ini merupakan awalan bagi kita untuk berinteraksi, insya Allah di tayangan berikutnya atau di sesi berikutnya kita ingin bertemu secara langsung di dunia maya seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk bisa bertemu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian saja, saya di sini tadi pertama ingin mengenalkan beberapa program unggulan atau program sekolah yang ini menuntut kita antara pihak sekolah dengan pihak orang tua harus bisa bersinergi. Karena apapun itu bagusnya program sekolah, apapun itu program yang sudah kami susun secara terperinci, kalau tidak ada kontribusi atau kalau tidak ada kerjasama dengan antara pihak sekolah dengan orang tua, praktis program itu tidak akan bisa berjalan, Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Ibu di SMA Negeri 1 Bogor di Lunjang Sumping. Ini adalah tayangan kami Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu semuanya pernah ke SMA Negeri 1 Bogor, berkunjung ke SMA Negeri 1 Bogor, di pintu gerbang itu ada baliho besar seperti ini. Selamat datang di Lunjang Sumping di SMA Negeri 1 Bogor. Saya yakin mungkin salah satu di antara foto yang terpampang di depan atau dalam layar screen Bapak Ibu ada putra-putri dari Bapak Ibu semua. Ya, ini merupakan anak-anak pilihan Bapak Ibu. Ini merupakan perwakilan dari tiap ekskul, perwakilan dari pengurus ekskul, pengurus OSIS. Jadi sengaja kami tidak memampang foto kami atau foto siapa. Kami di depan lebih ingin menonjolkan foto dari putra-putri Bapak Ibu semua, agar putra Bapak Ibu semua memiliki sebuah kebanggaan bahwa putra-putri Bapak Ibu bisa sekolah di SMA Negeri 1 Bogor. Selanjutnya, ini adalah keluarga besar Bapak Ibu, foto keluarga besar seluruh Dewan Guru serta staf tata usaha di SMA Negeri 1 Bogor. Dan kalau misalkan dilihat jumlah seluruh personil Bapak Ibu guru serta staf tata usaha di SMA Negeri 1 Bogor itu ada 52 orang. Slide berikutnya panjang. 52 orang itu untuk guru dan untuk TU-nya ada 14 orang. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Ibu semua untuk mempercayakan kepada kami. Bapak Ibu sudah bisa menitipkan, sudah bisa menyekolahkan putra Bapak Ibu di sekolah kami. Alhamdulillah sekarang jumlah siswa SMA Negeri 1 Bogor itu berjumlah 1.108 siswa. Ini merupakan sebuah raihan prestasi yang sangat luar biasa bagi kami. Baru tahun ini kami mendapatkan siswa lebih dari 1.000 orang. Dengan perincian kelas 10 berjumlah 448 siswa, kelas 11 346 siswa, dan kelas 12 316 siswa. Duh, boleh minum dulu ya panjangnya Ibu, boleh minum ya? Duh, ini habis sholat Jumat belum sempat minum dulu. Bapak Ibu silakan kalau mau minum di rumah sambil makan minum boleh Bapak Ibu. Kita relax saja. Yang di sini juga silakan kalau mau makan minum, kalau ada tentunya. Silakan diminum. Ya. Cukup dah nggak apa-apa.
Slide berikutnya panjang. Baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari foto guru kita semua, ya. Guru Bapak Ibu, guru putra Bapak Ibu semua. Saya alhamdulillah bertugas di Bogor sudah 2 tahun Bapak Ibu. Slide berikutnya itu ada Bu Haja Siti Rohmah, ada Pak Slamet, ada Pak Iskandar, ada Pak Tarjono, ada Pak Yandi, Pak Mukawan, Pak Ipung, dan ini mungkin dari sekian banyak Bapak Ibu yang ada di sini, tidak menutup kemungkinan dulu mungkin Bapak Ibu yang pernah sekolah di SMA Negeri Bogor, sekarang anaknya kembali sekolah di SMA Negeri Bogor, mungkin masih mengenal beberapa guru yang terpampang di depan, dan ini merupakan yang di baris depan itu Bu Iyong, Pak Slamet, Pak Iskandar, Pak Tarjono, itu merupakan guru-guru yang sekarang paling senior di SMA Negeri Bogor. Yang ke bawahnya itu bisa dibilang personil-personil baru. Berikutnya panjang. Di bawahnya itu ada Bu Dina. Bu Dina itu guru fisika sekali wali kelas 10 itu ada Pak Sugianto, ada Pak Firdaus, ada Pak Yayan, Pak Ida, ada Bu Depi, ada Pak Sanjani, ada Bu Pipit yang MC, yang moderator, ada Pak Deden, ada Pak Enjang yang operator. Nggak kelihatan ya Pak Enjang ya? Operator di belakang layar ya Pak. Iya. Jadi ini adalah personil dari Bapak Ibu guru. Sengaja Bapak Ibu, saya ingin mengenalkan profil Bapak Ibu guru agar kita semakin erat persaudaraan kita, ya, agar Bapak Ibu juga saling mengenal. Oh, siapa tahu nanti ketemu di jalan atau ketemu lagi di mana, gitu kan, kita bisa saling bersapa. Ada Bu Tresna, ada Pak Aris. Pak Aris ini merupakan salah satu alumnus SMA Negeri Bogor yang sekarang berbakti untuk SMA Negeri Bogor pula. Ada Pak Ade Taskim, ada Bu Tiwi, Pak Adi, Bu Dede, Bu Malasari, Bu Indah, ada Bu Iip, dan ada Pak Iip. Ini bukan saudara ya, tapi namanya emang sama-sama Iip gitu Bapak Ibu. Iip perempuan, Iip laki-laki. Gitu ya. Kalau Ahmad masih semuanya perempuan laki-laki, ya, ada Ahmad perempuan. Jadi kalau Iip mungkin bisa perempuan, bisa laki-laki. Ini guru-guru yang baru berikutnya Pak Jang. Ada Bu Penny, ada Bu Vicky, ada Bu Rizky, Bu Kiki, ada Bu Nunung, ada Pak Andri, ada Bu Nisa, Pak Rudi, Pak Idrus, dan Pak AA. Selanjutnya masih ada panjang di bawahnya, ada Pak Ajis. Pak Ajis pun sama. Pak Ajis pun beliau adalah alumnus dari SMA Negeri Bogor yang sekarang mengabdikan diri untuk SMA Negeri Bogor. Ada Bu Tarina, ada Bu Okta, ada Bu Eki, ada Bu Anis, ada Bu Lucy, Pak Dimas, dan Bu Eli. Di total guru SMA Negeri Bogor jumlahnya adalah ada 52. Selanjutnya ini adalah personel TU, ya, personel TU. Personel TU itu disesepuhan lah sektor bahasa Sunda nama. Disesepuhan Kubu Haji Eka yang ada di sebelah saya. Ini merupakan arsiparis kalau dulu Pak Subag, ya. Ada Bu Cici, ada Bu Sutina, Pak Apud. Pak Apud ini adalah alumnus sama dari SMA Negeri Bogor, sekarang kembali mengabdi di Bogor. Ada Pak Rahmat, Bu Nur, ada Pak Yoyo, ada Pak Hendrik, Pak Yudi, dan Pak Sambas pun ini adalah dua-duanya alumnus Bogor yang sekarang alhamdulillah mengabdi di Bogor pulang. Selanjutnya ada Pak Opi, ada Pak Dery, Pak Abu, dan Pak Wawan. Bapak Ibu, itu mungkin sedikit perkenalan Bapak Ibu terkait dengan personil, ya, terkait dengan personil guru dan TU SMA Negeri Bogor. Selanjutnya Bapak Ibu perlu kami paparkan juga bahwa SMA Negeri Bogor ini memiliki luas tanah 10.090 meter persegi, dan alhamdulillah luas tanah ini, tanah yang kami miliki, tanah SMA Negeri Bogor ini sudah bersertifikat. Ya, jadi tanahnya adalah sudah resmi milik pemerintah. Jadi kami alhamdulillah sudah memiliki tanah secara resmi dengan sertifikatnya, sertifikat tanah milik pribadi, maksudnya milik pemerintah Bapak Ibu. Bapak Ibu, slide berikutnya, Bapak Ibu, ini adalah visi dari sekolah kami. Ini adalah visi dari sekolah kita semua Bapak Ibu. Visi dari sekolah SMA Negeri 1 Bogor. Tampil panjang, loading kita, masih loading. Oke. Masih loading ya? Belum. Ya, Bapak Ibu, kami atau SMA Negeri 1 Bogor memiliki visi
terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya lingkungan sehat, dan menguasai iptek global. Ya, jadi Bapak Ibu, kami memiliki keinginan, ya, semua lulusan dari SMA Negeri 1 Bogor ini memiliki akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu adalah kata kunci, Bapak Ibu. Apapun nanti prestasinya, apapun itu capaian berikutnya, apapun itu targetan kita, yang perlu diutamakan itu adalah akhlak mulia. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah pun kan diutus ke bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutami memakarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka kami pun menginginkan yang paling utama adalah karakter, Bapak Ibu. Intellectual is power, but character is more. Ya, apapun itu kemampuan kita, sejauh mana seorang siswa memiliki kemampuan intelijensi yang tinggi, tapi kalau akhlaknya tidak baik, akhlak tidak bagus, itu berarti nonsen, Bapak Ibu. Ya, jadi intinya kita ingin menjadikan sekolah kita itu menjadi anak-anaknya lulusannya adalah yang memiliki akhlak mulia. Setelah berakhlak mulia, ingin berprestasi, berbudaya lingkungan sehat, dan menguasai iptek global, Bapak Ibu. Fisiknya sudah, Bapak Ibu, misinya juga sangat luar biasa. Alhamdulillah ini adalah hasil rembukan dari seluruh dewan guru, staf tata usaha, gitu kan. Kita ingin menjadikan, untuk mewujudkan visi itu kan harus ada misi dulu, Bapak Ibu. Ya, misinya adalah membiasakan peserta didik untuk berakhlakul karimah. Akhlakul karimah itu adalah akhlak-akhlak yang mulia. Nanti di program-program berikutnya akan kami tayangkan beberapa tayangan-tayangan bahwa kita benar-benar sudah mengarah ke arah sana, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita memiliki jargon ini. Belum ya, Pak? Bapak Ibu, SMA Negeri 1 Bogor ini memiliki jargon mutiara dari selatan Cirebon. Ya, kenapa kok mutiara dari selatan Cirebon? Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa Bogor ini kan letaknya paling selatan dari Kabupaten Cirebon. Meskipun kita nun jauh di sana dari pusat kota Cirebon, tapi kita ingin menjadi sesuatu yang sangat berarti. Seperti halnya mutiara, mutiara kan ada di bawah, Bapak Ibu, ya kan tersembunyi, tapi kan sesuatu yang dicari itu mutiara, Bapak Ibu. Dan kita juga menginginkan kita itu ingin menjadi sekolah yang berwawasan wisata edukasi. Jadi bagaimana caranya setiap siswa dan guru serta TU yang masuk ke Bogor itu seolah-olah mereka sedang berwisata, tapi wisatanya wisata edukasi. Seperti halnya kalau Bapak Ibu pergi ke objek wisata, saya yakin pas begitu masuk ke objek wisata itu tidak ada hati yang gundah, hati yang gulana, gitu kan, adanya ya senang, Bapak Ibu, senang terus enjoy. Kita ingin membuat sekolah kita menjadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan tentunya dengan kerjasama kita semua, mudah-mudahan program kita bisa sama-sama terwujud. Selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, kita juga mengenal program dari gubernur kita semua, gubernur yang sangat luar biasa, sahur Bu Mimima, Bapak Aing cenah. Ya, Bapak Aing, Gubernur KDM memiliki sebuah program adalah Gapura Pancawaluya. Ini merupakan terobosan baru, Bapak Ibu. Gapura Pancawaluya ini sudah digaungkan dan sudah diresmikan, sudah ditetapkan. Ini adalah capaian-capaian yang harus dilakukan oleh setiap sekolah yang berada di Jawa Barat. Ya, apa saja, Bapak Ibu, yang harus dicapai di Gapura Pancawaluya ini? Ya, yang pertama, setiap lulusan dari sekolah yang berada di Jawa Barat itu atau setiap siswa itu harus memiliki 5 aspek, Bapak Ibu. Aspek yang pertama adalah cager, bager, bener, pinter, tursinger. Ya, jadi itu adalah aspek yang harus diterapkan di sekolah. Jadi bagaimana caranya sekolah itu harus bisa menghasilkan lulusan-lulusan atau siswanya yang memiliki aspek-aspek yang tadi. Harus cager berarti sehat, bager berarti bager itu kan baik ya. Selanjutnya bener itu sidik berarti bener, jujur gitu kan. Pinter jelas intelektual yang dibangun, serta singer itu berarti terampil, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini program dari Provinsi Jawa Barat ini sejalan, selanjutnya panjang.
Yang gambar ini gambar siapa Pak Menteri. Di bawah sudah jauh. Sejalan dengan program yang dilakukan atau yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan. Ya, Kemendikbudristek sekarang. Yang menjadi menterinya itu adalah, ada yang ingat Bapak Ibu? Bapak siapa? Profesor Abdul Mukti. Ya. Nah, Kemendikbudristek pun kan membuat program yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama harus bangun pagi, ya kan? Setelah bangun pagi itu harus beribadah. Setelah beribadah berolahraga, terus gemar belajar, makan makanan yang bergizi, bermasyarakat dan tidur cepat. Nanti poin-poin ini akan dibahas oleh pembicara kita yang ada. Jadi bagaimana untuk bisa agar kita bisa memaksimalkan ini semua, gitu ya. Jadi yang jelas kami berpesan atau kami mengajak kepada Bapak Ibu semua agar kita bisa sama-sama menyukseskan program kita semua, baik itu program Pancawaluya maupun program dari Kemendikbudristek yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bapak Ibu, kita percepat saja karena waktu tinggal 10 menit lagi. Untuk mencapai hal tersebut Bapak Ibu, seperti ini sudah berjalan setiap hari Bapak Ibu, kita memiliki beberapa program unggulan dan kebiasaan-pembiasaan baik di sekolah kita, gitu kan, dari mulai hari Senin sampai hari Jumat. Karena kan SMA itu sekolahnya hanya 5 hari kerja, Senin sampai hari Jumat. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, kita sekolah masuk itu pukul 6.30, jadi bukan pukul 7 lagi. Masuk kita pukul 6.30 dan keluar atau pulang pukul 15.00. Ini adalah gambaran. Setiap hari Bapak Ibu, anak Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu semuanya, kami sambut di depan dengan program 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya kan? Kami sangat berharap anak-anak kami semua, putra-putri kami semua ini seperti ini bukan hanya di sekolah Bapak Ibu. Jadi di rumah pun saya yakin kalau di sekolahnya sudah rapi seperti ini, kami tidak terlalu susah untuk mendidik bekerjasama dengan Bapak Ibu. Saya yakin putra Bapak Ibu pun sebelum berangkat ke sekolah itu berpamitan kepada Bapak Ibu, sun tangan kiri kanan, apalagi kan minta uang jajan begitu ya Bu Bagi ya. Ya pasti Bu Bagi ya pasti ada ongkos gitu Bapak Ibu. Jadi ini program setiap pagi Bapak Ibu. Kalau ini adalah program rutin Bapak Ibu, setiap hari Senin ada upacara bendera. Dan kebetulan untuk petugas upacara bendera pun itu bergilir, ya, kadang dari ekskul, dari OSIS, bahkan dari setiap kelasnya Bapak Ibu. Ya, jadi setiap kelasnya memiliki kewajiban untuk menjadi petugas upacara. Selanjutnya Bapak Ibu, setiap hari Selasa kita punya program namanya GELIS, Gerakan Literasi. Nah, kalau hari Selasa itu literasinya adalah literasi Qurani. Jadi kita sama-sama membaca Al-Quran sebelum anak putra-putra putri Bapak Ibu masuk ke kelas. Di sini kita sama-sama dulu membaca Al-Quran di lapangan upacara. Alhamdulillah kami sangat terbantu dengan keberadaan dari tim OSIS dan dari tim IRMA Ikatan Remaja Masjid yang setiap hari mereka membantu kami untuk menyukseskan program ini Bapak Ibu. Ya, jadi program ini literasi ini waktunya dari pukul 6.30 sampai pukul 7.00, lamanya setengah jam Bapak Ibu. Selanjutnya untuk hari Rabu itu kita juga punya program Bapak Ibu, program literasi pula. Tapi kalau tiap hari Rabu program literasinya adalah bukan Al-Quran, literasinya literasi fiksi. Ada bahasa, program bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris, serta bahasa Cirebon. Ya, karena kan kita berada di lingkungan Cirebon Bapak Ibu. Dan alhamdulillah program ini pun selalu berjalan setiap hari Rabu Bapak Ibu. Nah, hari Kamis Bapak Ibu, mohon maaf, hari Kamis mungkin kami agak rewel setiap hari Kamis agar putra-putri Bapak Ibu itu bisa menjaga lingkungan. Mereka dituntut untuk membersihkan lingkungan sekitar kelasnya, itu kan sekitar sekolah. Kalau ada sampah kotor, ada sampah yang berserakan harus dirapikan, harus diambil. Dan itu nama programnya adalah program Gemilang, Gerakan Memuliakan Lingkungan. Ini sejalan dengan program sekolah kami yaitu Sekolah Adiwiyata. Ya, alhamdulillah tahun kemarin 2024 kita dapat program Adiwiyata provinsi
kita punya targetan mudah-mudahan tahun 2026 kita masuk ke program Adiwiyata Nasional Bapak Ibu. Selanjutnya hari Jumat Bapak Ibu, hari Jumat kita juga punya program namanya Jimat Duha. Jimat Duha ini adalah kajian hari Jumat dan sholat duha, di mana program ini adalah sama seperti hari Selasa, sebelum mereka masuk ke kelas, baris dulu di lapangan, sholat duha bersama-sama, dilanjutkan dengan baca Yasin, ya baca Yasin dan ada ceramahnya Bapak Ibu. Dan ini alhamdulillah sangat luar biasa, sangat membantu untuk meningkatkan akhlakul karimah dari siswa Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, hari Jumat minggu pertama kita punya program yang namanya program Bagus Bapak Ibu. Bagus itu adalah bahagia guru untuk siswa. Ini adalah program pemberian atau pemberian sarapan gratis Bapak Ibu, makanan gratis dari Bapak Ibu guru untuk siswa. Ini sebelum program MBG berjalan, ya kan? Jadi tapi meskipun sekarang MBG sudah ada, kami tetap ada Bu. Program ini akan tetap ada, insya Allah program bahagia untuk siswa, dan ini adalah murni dikumpulkan pembiayanya dari infak sedekah dari Bapak Ibu guru serta TU. Dan waktunya hari Jumat minggu pertama. Kan setelah gajian Bu, setelah gajian ada yang 10, 20, 30 ribu dikumpulkan, diberikan bareng-bareng. Seperti itu Bu. Jadi bentuk kerjasama. Dan ini adalah program-program kami berikutnya, ada aplikasi online, perpustakaan. Ini tadi sudah kami singgung, ada program Adiwiyata panjang, program Adiwiyata, dan mudah-mudahan kami juga mohon doa dari Bapak Ibu dan kerjasamanya, mudah-mudahan tahun 2026 kita bisa menjadi program, menjadi apa namanya, sekolah berwawasan Adiwiyata Nasional. Amin. Dan ini kita alhamdulillah Bapak Ibu di belakang kita pun sejalan dengan Adiwiyata, kita sedang mengembangkan program hidroponik serta penanaman pohon di belakang. Kita ingin membuat namanya Leuweung Smanger. Leuweung itu kan hutan, meskipun ini sekolah, tapi kita ingin buat seperti halnya ya rindang lah, rindang hijau agar lebih nyaman juga dalam beraktivitas keseharian Bapak Ibu. Ini program selanjutnya ada setiap hari ada one day one quote. Di saat setiap hari itu kami pihak sekolah membuat satu quote gitu kan, dan quote ini diberikan pula kepada siswa-siswa agar mendapatkan pengingatan, ya pengingatan bahwa setiap hari kita harus ada ilmu yang didapatkan Bapak Ibu. Juga ada program-program berikutnya, ada program ngopi itu program apa, ngobrol perkara ilmu. Kita ingin membuat beberapa tempat khusus di tempat itu agar siswa bisa apa namanya, tidak hanya duduk, tidak hanya ngobrol, tapi saling bertukar ilmu dan meningkatkan pengetahuannya Bapak Ibu. Nah, yang tadi sudah saya singgung pun, alhamdulillah Bapak Ibu perlu diketahui, sudah 2 minggu sekolah kita SMA Negeri Sumber mendapatkan jatah MBG Bapak Ibu, makan bergizi gratis dari pemerintah, dan ini sangat membantu. Alhamdulillah, mudah-mudahan program ini terus bisa berlanjut, dan mudah-mudahan pula bisa lebih bermanfaat lagi. Ada cukup cuplikan video, di skip aja panjang cuplikan videonya karena waktu sudah mepet. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah raihan prestasi dari putra-putri Bapak Ibu semua. Maaf tidak bisa ditampilkan semuanya, kalau ditampilkan sepertinya terlalu lama ya. Jadi alhamdulillah hampir tiap minggu putra-putri Bapak Ibu memberikan raihan prestasi bagi kita semua. Yang kemarin terbaru itu minggu kemarin kita mendapatkan prestasi di silat ya, ke Kodim Cup. Selanjutnya bulan kemarin kita mendapatkan Olimpiade Bahasa Arab pula, dan besok hari Sabtu ya, hari Sabtu kita akan mengirimkan 1 orang perwakilan dari siswi kita untuk mengikuti Good Day Schoolisius di Bandung. Mudah-mudahan siswa kita bisa memberikan yang terbaik bagi SMA Negeri Sumber. Selanjutnya ini adalah raihan siswa yang diterima di PTN melalui jalur SNBP, ada sekitar 35 orang tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih banyak Bapak Ibu. Kami juga mohon bantuan kepada Bapak Ibu agar sama-sama kita bisa bekerja sama, bisa memaksimalkan, memberikan pelayanan dan memberikan peringatan kepada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah raihan rapot pendidikan Bapak Ibu. Jadi yang mendapatkan rapot itu bukan hanya siswa, kami juga pihak sekolah mendapatkan rapot Bapak Ibu. Alhamdulillah
raport pendidikan tahun 2025 ini semuanya baik semua, menghijau semua, dan semuanya meningkat semua Bapak Ibu. Ada 6 aspek, aspek numerasi, aspek literasi, dan aspek-aspek yang lainnya. Ini semua berkat kerjasama dari Bapak Ibu semua untuk bisa memberikan pengarahan kepada putra-putrinya. Ini perincian dari raport pendidikannya Bapak Ibu, dan ini adalah targetan-targetan kami Bapak Ibu. Jadi kami selalu membuat targetan tiap bulannya, Juni, Juli, Agustus, September. Sepertinya kalau dibahas satu-satu agak terlalu lama, Pak Jan, Bu pemateri, Bu pemateri sudah sangat luar biasa ingin memberikan materi gitu ya. Jadi saya skip saja bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, bulan September. Kami ingin terus berinovasi Bapak Ibu, memberikan layanan yang terbaik kepada putra-putri Bapak Ibu semuanya. Apalagi saat kami melihat sekarang putra-putri Bapak Ibu memiliki sebuah kualitas yang maksimal, kualitas yang luar biasa, dan mudah-mudahan kami juga bisa menjadikan sekolah ini bisa menjadi sekolah yang terbaik Bapak Ibu, gitu kan. Dan kami juga sekali lagi mengucapkan sangat terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mempercayakan kepada kami untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dan terakhir Bapak Ibu, minta doanya, mohon doanya dari Bapak Ibu. Kami ini adalah program terakhir, kami sedang membuat renovasi masjid, mudah-mudahan cepat bisa terselesaikan. Mohon doanya dari Bapak Ibu semua, tanpa bantuan dari Bapak Ibu semua ini tidak akan bisa dimaksimalkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, tiba di slide terakhir. Kalau tadi moderator berpantun, saya juga ingin berpantun, gitu kan. Sing getol minum jajamu, nuguna nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu, nuguna dunia akhirat. Terima kasih. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ini akan membuka pandangan baru bagi para orang tua di SMA. Kita akan memasuki sama seminar pensi dengan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Mimi Mulyati SPSI, yang akan memaparkan materi mengenai bahaya kecanduan game online atau gadget pada remaja. Lagi rapat sekolah ini aku dia. Saya membacakan profil dari narasumber kedua kita pada hari ini. Anu aplikasi Zoom loh. Saya kira rapatnya lewat Ibu Mimi Mulyati SPSI ya Bu ya. Kemudian untuk kegiatannya sebagai Kepala Biro Psikologi Purposif Cirebon. Yang kedua, pengurus Himpunan Psikologi Jawa Barat Perwakilan Cirebon, anggota Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia, yang kepadungan, anggota Ikatan Psikolog Klinis, aktif sebagai psikolog olahraga, tim disaster Tim PSI Jawa Barat, tim Satgas COVID-19 Jawa Barat, tim PFA COVID-19 Jawa Barat, pamitin dia Kabupaten Cirebon, Komite Sekolah SMAN 1 Sumber Kabupaten Cirebon, dan adapun pengalaman kerjanya menangani kasus LGBT dan kekerasan seksual sebagai tim pembicara psikologi Pilkada Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Kemudian tim pewawancara seleksi calon polisi Polda Jawa Barat tahun 2018 sampai 2019 dan tahun 2023. Tim asesor PT Quantum tahun 2019 sampai sekarang. Tim seleksi CPMI calon perawat ke Jerman dari tahun 2023 sampai sekarang. Tim pakar penanganan kasus stunting Kabupaten Cirebon tahun 2022 sampai sekarang. Seleksi psikotes PT AHM di SMAN 3 Kuningan tahun 2023. Sebagai konselor di bimbingan konseling ITB Cirebon tahun 2022 sampai sekarang.
dan slip evaluator seleksi Bawaslu tahun 2023. Pinyong ya, Bia? Pinyong. iPhone kepada Ibu. Ada nyongnya sih? Menunjukkan mic. Ke aplikasi Zoom, kayak lagi rapat di sekolahan. Temennya mungkin download aplikasi. Ya, tahan ya. Ya. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kondisi sehat kita bisa bertemu di ruangan yang sangat mulia ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengundang saya sehingga saya bisa ketemu dengan guru-guru yang hebat, termasuk Ibu dari Tata Usaha Bu ya, Kak Subhan, dan pendukung semuanya di sekolah sini, termasuk orang tua siswa SMA Negeri 1 Beber yang hebat dan anak-anak SMA 1 Beber yang hebat. Terima kasih. Sebetulnya hal ini ingin saya sampaikan terutama kepada anak remaja masalah gadget ya. Karena ini banyak kasus yang datang ke klinik psikologi gitu tentang gadget. Mulai dari usia anak-anak bahkan sampai usia dewasa yang orang tua juga sama ada masalah gadget. Jadi kenapa ini penting dibahas? Karena kita tahu ya kalau kita perhatikan kayaknya hampir semua orang punya gadget sekarang. Tidak ada satupun kelihatannya orang yang tidak punya HP gitu. Dari HP yang sederhana sampai HP yang sangat canggih gitu, semuanya punya. Nah, sebetulnya gadget itu banyaknya bukan hanya HP saja, termasuk laptop dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan, mungkin yang akan saya soroti remaja ya, karena ini kan khusus untuk anak-anakku semua nih, siswa-siswa ya. Kenapa ini remaja perlu dibahas? Karena pertama gini, kalau usia remaja itu kan usia yang memang masih labil ya, emosi belum stabil gitu, dimana remaja ini masih mudah dipengaruhi oleh lingkungan, oleh teman, oleh siapapun, sehingga remaja juga akan berperilaku sesuai dengan lingkungan atau teman yang mempengaruhi dia. Nah sekarang kalau kita perhatikan penggunaan gadget di remaja ini luar biasa. Coba nih anak-anak di rumah hitung sendiri sehari berapa jam menggunakan gadget. 6 jam katanya kata Bapak Kepala ya. Nah 7 jam Bu. Coba anak-anak paling gelisah kan kalau nggak punya kuota ya, paling gelisah gitu loh nggak punya kuota. Bahkan tidak jajan pun tidak apa-apa, yang penting punya kuota gitu. Dari mulai bangun tidur, yang dicari HP-nya dulu gitu, ngecek WA dan sebagainya. Mungkin perlu beberapa menit ya untuk ngecek HP dan sebagainya. Kemudian baru persiapan untuk sekolah. Di sekolah pun ketika siswa bawa gadget, bawa HP, pasti sering dimainkan ya. Misalnya pada saat nunggu guru masuk kelas atau pada saat istirahat, pasti HP sudah dipegang, sudah dilihat. Pada saat istirahat, misalkan setelah salat duhur gitu ya, menjelang pulang sekolah, di jalan, bahkan di motor pun, saya suka lihat tuh yang dibonceng masih tetap sambil WA entah apa gitu masih dipegang gitu. Padahal kalau HP dipegang kan khawatir juga ya, misalkan jatuh atau ada penjambetan gitu kan karena HP dipegang. Nah sampai rumah pun kalau kita perhatikan tetap HP itu masih dipegang setelah ketemu orang tuanya, mungkin istirahat di kamar, tetap dia buka HP gitu. Terus sampai menjelang tidur sehingga anak-anak lupa bahwa malam itu dia punya PR atau dia lupa bahwa besok itu harus ulangan, harusnya belajar, tapi tetap HP-nya dipegang terus. Tapi kalau kita perhatikan ya, tayangan di medsos itu luar biasa gitu. TikTok ya, TikTok, wah
Kita bisa lihat apa saja dari HP itu ya. Apapun bisa kalian lihat gitu, hal yang baik maupun hal yang tidak baik. Termasuk sekarang apa ya namanya kalau di Shopee itu yang 10-10. Bentar lagi bulan Oktober ya. 10-10 diskon gede-gedean kan. Nah, mungkin anak-anak udah ngincer nih mau beli barang apa, sudah disimpan. Ya. Nah, itu biasanya kalau kita sudah betul-betul HP ini pegang, kita akan terbawa. Saya pernah mencoba, ingin tahu gimana sih kalau anak-anak itu nunggu barang di tanggal cantik gitu. Saya sengaja waktu itu saya ikutan karena ingin menghayati supaya tidak hanya bicara saja, tapi ingin menghayati gimana sih orang itu bisa sampai dikuasai oleh HP-nya gitu. Ternyata masuk akal. Saya coba waktu itu di tanggal 99 September, bulan September ya. Saya sengaja mau beli motor. Kan kalau 99 tuh motor murah ya katanya ya. Cuma sekian ratus ribu gitu bisa dapat motor. Jam 9 malam tuh. Lalu saya taruh lagi sengaja di pengingat jam 12 malam itu beli mobil. Mobil juga kan murah sekali gitu. Padahal kalau kita pakai logika, apa mungkin kita dapat motor tersebut? Sementara yang ikut program itu kan mungkin sudah ribuan gitu. Dengan kecepatan sekian sekian detik orang sudah ada yang dapat. Tapi saya sengaja ikut gitu ya. Ternyata memang luar biasa. Jadi sebelum jam 9 dibuka, si pedagang itu ngeluarin barang-barang yang buat kita terlena. Barang-barang yang murah sebagainya. Akhirnya kita ngeklik beli. Penasaran kan? Sampai nunggu jam 9 ternyata nggak dapat. Ikut lagi penasaran itu udah 1 jam. Sudah 1 jam pegang HP terus. Sampai benar-benar sampai jam 12. Berarti saya pegang HP itu sudah 4 jam, Pak. Sampai jam 12. Luar biasa. Saya sadar tuh setelah jam 12 nggak dapat mobil. Dan mata mulai pedes ya karena 4 jam lihat layar. Tengkuk sudah sakit karena kan 4 jam merhatikan pegang HP terus dan fisik sudah mulai kena gitu. Dan memang luar biasa. Jadi HP itu bisa membuat seseorang itu betul-betul terlena. Apalagi kalau yang kita lihat itu yang membuat kita tuh mendatangkan kesenangan. Ketika kita senang, maka akan diproduksi hormon yang buat kita senang. Sehingga dengan adanya hormon itu kita menjadi terlena. Itu. Jadi setiap kita senang pasti si tubuh itu akan mendukung untuk kita tetap berada di bawah kesenangan itu. Termasuk ketika menggunakan HP gitu. Makanya mungkin Bapak dan Ibu bisa merasakan gitu betapa susahnya memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa tolong HP dibatasi waktunya itu susah karena anak merasakan bahwa dengan menggunakan HP, laptop dan sebagainya itu membuat dia senang. Apalagi kalau misalkan yang dia lihat tuh misalkan drakor ya, ini drakor luar biasa nih berseri-seri. Biasanya kalau sudah nonton 1 seri nonton yang 2 seri dan terus tiba-tiba sudah 3 jam nonton drakor atau melihat perjalanan artis siapa yang menjelaskan tentang mungkin barang-barang mewah yang dia miliki. Nah biasanya kita akan terlena untuk melihat hal itu dan ada keinginan untuk mendapatkan barang tersebut. Itu HP itu luar biasa. Enggak Pak langsung ke materi. Jadi kenapa kita harus bijak ya karena ternyata tuh efeknya tuh luar biasa gitu. Efek luar biasa ketika seseorang itu betul-betul dikuasai oleh gadgetnya. Iya, tulisannya iPhone. Karena tulisannya HP nih ya. Next Pak. Bahaya kecanduan. Langsung ke halaman 3 aja. Ya, ini ya. Nah itu kan sebetulnya fungsi gadget itu kan sebetulnya untuk hiburan ya, hiburan atau komunikasi kalau siswa untuk mencari tugas ya atau menyelesaikan tugas ketika yang kan macam-macam boy. Dan dibantu dengan mencari pengetahuan tuh di gadget tersebut gitu. Mencari yang gigi diwadayan ya. Fungsinya. Nah, kita bisa lihat hal itu dari tayangan YouTube. Ya, YouTube itu bisa dilihat kapanpun. Bahkan saya lihat tuh kadang-kadang di situ kurang adanya apa ya?
pengawasan gitu. Jadi siapapun bisa lihat tayangan di YouTube, misalkan berita-berita sadis dan foto-foto misalkan korban kekerasan gitu, kadang masih jelas gitu di YouTube. Kemudian gadget ini kan bisa digunakan untuk bermain game. Ya nih anak-anak remaja nih, anak-anak kan biasanya senang main game online ya, misalkan apa ML gitu, nonton bareng gitu nanti yang mainnya gamenya anak beber, nanti ketemu sama yang dari Bandung dari mana-mana bareng mabar ya. Nah kalau kita perhatikan anak-anak yang senang main game online itu nggak mungkin dia menggunakan waktu hanya 1 jam gitu, pasti lebih. Anak asik gitu, apalagi kalau misalkan gamenya tuh bisa kayak tim gitu. Kalau tim kan bagi tugas terus dia menang, pasti akan terus terlena, akan terus masuk, akan lama penggunaannya, nggak bisa berjalan. Nah itu tadi, ketika dia main game online mendatangkan kesenangan, maka kesenangan itu akan diulang terus, karena sifat dasar manusia kalau senang itu pasti akan diulang. Beda kalau sesuatu yang menyenangkan itu pasti akan dihindari. Jadi masuk akal ketika anak main game akan terus menerus main game dan durasi waktunya akan bertambah. Terus bisa menjadi komunikasi juga, misalkan di Twitter gitu ya, di berita-berita, pokoknya apapun itu bisa kita cari gitu, informasi apapun, apakah informasi yang positif maupun yang negatif. Termasuk misalkan yang membuat saya prihatin sekarang, pernah ada sebuah komunitas yang isinya tuh mohon maaf ya, mungkin agak ini ya, kita ngeri dengarnya, para komunitas pedofil. Mungkin kita harus waspada Pak, termasuk komunitas kaum LGBT. Itu jadi mereka punya komunitasnya dan punya grupnya. Biasanya memang korban-korban yang dicari adalah anak sekolah, karena anak sekolah itu kan masih polos, serba ingin tahu ya, lalu gampang dibawa, sehingga mereka korbannya adalah anak remaja. Biasanya anak SMA sih yang memang SMA itu kan lagi mencari jati diri ya, sedang emosi tidak stabil gitu. Jadi kita mewaspadai, mohon kepada orang tua kalau bisa mungkin gadget anak itu tidak menggunakan kunci ya, tapi susah ya, dikunci semua ya anak-anak ya HP-nya. Iya Bu, ya. Iya Bu, dikunci Bu ya. Mungkin gini anak-anakku, Bapak dan Ibu, kali-kali kalian ngobrol ya bertiga, Bapak, Ibu, anak gitu. Sambil cerita, terus kalau boleh dengerin anak-anak sekali-kali untuk dilihat. Dan berisik. sampai sekolah jangan Ini kalian tuh dari hal-hal yang tidak baik gitu. Ya, karena pernah ada kasus gitu untuk yang, mohon maaf sekali lagi karena ini datang ke tempat konsul saya, ini para predator kaum homoseks. Jadi dia sengaja mencari korbannya dari siswa SMA. Jadi diberikan tayangan-tayangan yang memang awalnya memang diajak berteman gitu. Biasanya suka nge-DM lewat IG atau apa, diajak berteman, diajak ngobrol, sehingga si remaja ini merasa nyaman ketika ngobrol sama orang tersebut, orang dewasa tersebut. Nah setelah nyaman, barulah nanti dipindahkan misalkan foto-foto laki-laki yang tubuhnya atletis dan sebagainya gitu. Jadi sedikit-sedikit gitu yang membuat anak itu tidak merasa bahwa ini sebuah jebakan gitu. Yang pada akhirnya mereka janjian kopi darat gitu dan seterusnya. Gitu. Jadi secara tidak langsung anak itu dibuat nyaman, sehingga ketika sudah nyaman, apapun yang akan dilakukan oleh si predator ini ya kadang tidak sadar gitu. Gitu ya. Jadi anak-anak tuh kenapa kalian harus terbuka sama orang tua? Maksudnya untuk melindungi kalian dari hal yang tidak baik gitu ya. Jadi kalian jangan selalu mengunci HP gitu ya. Karena kan kalian masa depannya kan
Masa depan kalian tuh luar biasa, masa depan kalian tuh cerah gitu, ceria, apalagi di SMA kan. Ketemu teman, belajar dengan guru, ketemu teman-teman, belajar dengan teman-teman, sudah mulai menetapkan masa depan ingin menjadi apa gitu. Jadi harus diisi dengan hal-hal yang positif. Kemudian kenapa seseorang itu kecanduan game online atau kecanduan misalnya termasuk yang kecanduan nonton drakor nih, itu bisa dibilang kecanduan ketika nonton drakor ini udah luar biasa, harus dilakukan, tidak melihat waktu dan tidak melihat durasi. Nah, bisa jadi karena adanya pelarian dari masalah. Jadi misalkan remaja ini punya banyak masalah gitu. Dia akan asik ketika dia menggunakan HP-nya atau laptopnya untuk mulai main game online, karena luar biasa tadi ya game online itu menarik gitu ya. Apalagi kalau misalkan gamenya itu ada hadiahnya dan sebagainya gitu. Kemudian mungkin ada kesalahan dari kita sebagai orang tua ketika anak itu mulai kecanduan. Misalnya kita terlalu dini memberikan HP pada anak. Mungkin kita bisa lihat ya tetangga kita, atau mungkin kita sendiri tidak sadar anak itu sudah mulai diberikan HP dari usia SD gitu. Atau anak yang umur 3 tahun kalau rewel langsung dikasih HP sama ibunya supaya anteng gitu. Atau ketika misalkan ada sebuah kegiatan, anak dikasih HP supaya dia asik di situ gitu. Nah, ini dari kesalahan kita yang awalnya. Terus mungkin juga orang tua kurang membatasi gitu, jadi terlalu membiarkan. Adanya pembiaran penggunaan HP itu boleh digunakan kapan saja, berapa saja durasinya, itu kadang-kadang ada orang tua yang kurang memperhatikan. Mungkin karena kesibukan orang tuanya, atau mungkin karena ketidaktahuan bahwa bahaya gadget itu luar biasa gitu ya. Kemudian yang berikutnya karena remaja itu kan pengaruh lingkungan tuh sangat kuat. Jadi bisa jadi karena dia terbawa pergaulan. Misalkan dia bermain sama si kelompok A, kebetulan isinya tuh para gamer semua gitu, sehingga dia akan akhirnya dia mulai ikut-ikutan untuk bermain game online. Nah, itu salah satu beberapa penyebab kenapa seorang itu menjadi korban. Nah, berikutnya bahaya ya. Kalau orang sudah kecanduan, tentunya di sini sudah over menggunakan gadget apapun ya. Ketika kita sudah kecanduan, berarti sudah di luar batas kewajaran, dan efeknya tuh itu akan negatif gitu. Kalau kecanduan olahraga sih mungkin akan sehat ya, tapi bukan kecanduan namanya ya. Saya senang berolahraga, tapi kalau kecanduan itu biasanya lebih ke arah hal yang negatif gitu. Ini termasuk penggunaan gadget. Nah, bahayanya itu pertama dia akan membuat kecanduan, itu yang bahaya sekali. Karena seseorang yang sudah kecanduan itu akan sulit untuk melepaskan diri. Jadi Bapak dan Ibu kalau melihat anaknya sudah kecanduan, ini sebaiknya dibawa ke ahlinya. Karena kalau dengan hanya nasihat saja itu tidak akan gitu. Jadi seberapa pun kuat nasihat itu, kalau sudah kecanduan itu harus melalui suatu terapi. Masukin ke barak. Tuh ya. Kemudian gangguan perkembangan psikologis. Nah, biasanya kalau remaja sudah kecanduan itu menjadi lebih cemas. Karena kan waktu digunakan untuk bermain game itu kan terlalu banyak, sehingga dia prestasi kurang. Karena waktu untuk belajarnya kurang, mengerjakan tugas kurang. Sehingga ketika di sekolah mungkin yang harusnya PR dikumpulkan, yang harusnya pulang dia tidak siap, sehingga dia menjadi lebih cemas gitu. Kemudian emosi juga tidak stabil. Biasanya anak yang kecanduan itu mudah marah dan merasa terganggu ketika dia diberitahukan kalau terlalu lama menggunakan gadgetnya. Itu biasanya lebih mudah marah. Siapa di sini anak-anakku yang masih suka marah kalau orang tua yang ngingetin HP? Makan. Ada ya? Dan saya Jira botak.
Nanti ngobrol sama ibu ya. Priyanka, Bu, Priyanka. Nah itu. Karena dianggapnya bahwa pembatasan pengguna itu membatasi kesenangan dia gitu. Sama halnya misalkan ibu-ibu yang senang makan rujak, tiba-tiba jangan makan rujak Bu, nanti sakit perut. Pasti nggak suka ya dibatasi sama gitu, karena bermain gadget itu sudah mendatangkan kesenangan gitu. Nah kemudian gangguan kesehatan mental karena tadi sudah cemas, gampang marah, berarti kan mental anak tersebut sudah terganggu gitu. Yang seharusnya remaja itu ceria ya, banyak kegiatan, bersosialisasi, tapi dia di kelas main HP terus, di mana-mana main HP terus. Kalau Sabtu Minggu orang tuanya ngajak pergi, dia tidak mau karena udah janjian mau main game dan sebagainya. Itu kemudian tentunya berdampak pada perkembangan sosial. Anak-anak yang kecanduan itu bermain dengan temannya pasti akan berkurang. Jadi bergaul dengan sosial pasti akan berkurang. Ngobrol dengan orang tua juga mungkin akan berkurang karena dia kan fokusnya ke HP. Gitu ya, jadi luar biasa. Kemudian ada resiko keuangan karena dia harus beli kuota terus ya. Beli kuota terus. Jadi yang tadinya harusnya untuk beli misalkan peralatan sekolah, dan dia butuh kuota yang banyak, dia dibelikan sehingga peralatan sekolah yang tadinya harus beli buku, dia tidak bisa beli buku. Kemudian yang paling bahaya adalah ketika dia melihat konten yang tidak sesuai. Karena sekarang banyak konten-konten ketika kita melihat tayangan sesuatu tiba-tiba ada iklan gitu. Mungkin kalau remaja sih diklik karena penasaran iklannya apa gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah resiko keamanan online. Jadi karena kita sering mengklik tayangan atau iklan tertentu, barangkali di situ sudah ada virus gitu ya, sehingga laptop atau HP-nya sudah terkena virus. Itu ya. Jadi ini bahaya dari kalau kita menggunakan gadget itu tidak dengan bijaksana. Nah, tadi kan bahayanya. Biasanya ini muncul dalam bentuk perilaku yang tadi pemarah itu ya. Karena dia pemarah, biasanya dia kasar. Kasar ya, mungkin sering ngumpal gitu. Kemudian di sekolah mulai kehilangan minat. Yang biasanya anak itu senang kalau olahraga, karena dia sudah kecanduan, mungkin sekarang ketika olahraga dia pasif gitu, tidak aktif lagi karena dia sudah mulai kehilangan minat. Motivasi belajar juga sudah mulai kacau gitu. Sering mengabaikan misalkan tugas-tugas, belajar dan sebagainya. Lalu karena tadi hubungan sosialnya terganggu, biasanya hubungan antara personal dia dengan temannya, dia dengan orang tuanya juga itu mulai terganggu. Karena biasanya anak yang kecanduan gadget itu biasanya akan menyendiri, biasanya asik dengan dunia mayanya gitu. Dia tidak melihat dunia nyata yang sedang dia pijak. Nah sekarang cara mengurangi, tadi kan kita sudah tahu ya bahayanya kalau kita kecanduan gadget. Nah sekarang cara mengurangi supaya dampak kecanduan itu tidak bisa kita kurangi atau tidak terlalu berpengaruh ya. Maksudnya supaya kita tuh lebih sehat gitu. Yang pertama, orang tua dan anak-anak harus kuat membatasi penggunaan gadget. Misal ya, kita berjanji pada diri sendiri bahwa menggunakan HP di rumah hanya 1 jam. Ya, jadi selama 1 jam itu kalian menggunakan HP itu untuk kebutuhan kalian. Misalkan kalau remaja ini punya usaha jualan, ya gunakan waktu 1 jam itu gitu. Jadi kalian harus berani menggunakan pembatasan waktu, termasuk orang tua juga. Nah mungkin harus contoh dari kita dulu sebagai orang tua gitu. Jadi kalau kita ke anak-anak menasihati supaya menggunakan gadget di batas waktunya, sementara orang tua masih menggunakan gadget sepanjang waktu, ya tidak akan mempan nantinya. Jadi sekarang
pemberitahuan ke anak menggunakan waktu pengguna itu dari kitanya dulu yang berikan contoh. Salah satu contohnya gini, kalau saya perhatikan bisa ada sebuah keluarga ya makan di luar nih di restoran sambil nunggu makanan datang itu semuanya asik pegang HP. Seharusnya pada saat makan di rumah atau di rumah makan ketika menunggu makanan hadir sebenarnya gunakan untuk ngobrol gitu, ngobrol yang ringan-ringan saja. Memang agak susah. Saya juga sedang menerapkan ke anak-anak Bu, sama saya juga sama gitu. Jadi ketika kita makan HP dikumpulkan di tengah gitu. Ada aja sih Bu yang mau nyuri-nyuri HP yang ngambil tapi sudah kita udah sepakat. Jadi akhirnya ngobrol apa aja gitu. Ngobrol tentang kuliah, tentang temennya, atau tentang menu makan yang akan dipesan. Itu kan membangun komunikasi yang baik antara saudara, antara anak dan orang tua. Nah, dimulai dari hal yang sepele gitu ya. Kemudian sebagai orang tua kita harus bisa mengawasi konten yang anak lihat. Jadi ketika ada konten yang berbahaya, ya kita harus ngasih pengertian sama anak-anak bahwa konten ini tidak berguna untuk dirinya, kehidupannya maupun masa depannya, dan anak harus mau untuk menghapus konten tersebut. Dan tentunya ini bisa terjadi kalau anak-anak tidak mengunci HP-nya gitu, atau sekali-kali memberikan kunci dibuka sama-sama dan orang melihat di situ ada aplikasi apa saja. Lalu berikutnya tentunya edukasi ya. Jadi edukasi tentang bahaya gadget itu bukan hanya tugas guru BK saja atau guru di sekolah, termasuk kita di rumah gitu. Jadi biar kita sama-sama mengawasi anak, menjelaskan tentang bahayanya kalau anak sudah kecanduan gadget. Yang berikutnya adalah anak-anak diberikan aktivitas yang lain, misalkan kayak ekskul sekolah itu udah bagus sekali. Di sini ada futsal, ada kesenian apa ya? Ya, angklung udah bagus ya. Kalau tadi saya lihat di program yang Bapak Kepala sampaikan ini luar biasa di sini nih Bu. Betul Pak, saya datang ke sini betah loh Pak. Betah sekali. Aduh ini adem sekali, termasuk aulanya juga luar biasa. Ini sekolah udah luar biasa loh Bu. Guru-gurunya juga ramah. Terima kasih. Pokoknya Bapak Ibu mungkin kali-kali main ke sini lihat sekolah anak-anak ini luar biasa. Ada pohon jati di dalam, coba mana ada sekolah di sekolah lain di kota yang ada pohon jatinya ya? Aduh 16 mana loh. Oh gitu. Ya ini luar biasa sekolah ini ya. Jadi aktivitas anak juga saya rasa bisa maksimal di sini. Apa tadi ada itu ya? Menanam di belakang itu apa ya? Untuk kita hidroponik ya. Oh itu luar biasa. Jadi anak punya hobi apa, punya minat apa, rasanya di sini bisa salurkan semua gitu. Mau akademik siap, non akademik juga siap. Ini luar biasa ya. Kemudian itu tadi. Jadi kita harus bisa mengurangi penggunaan dengan membuat apa ya? Kalau ini sih mungkin kita dengan anak membuat perjanjian gitu. Jadi ada kontrak dengan anak. Misalkan HP hanya boleh 1 jam, jam berapa. Nah itu dibuat kontrak dengan anak. Kalau dia melanggar berarti ada hukuman. Hukumannya bukan hukuman fisik ya. Misalkan hukumannya tidak diberikan jajan untuk beli kuota selama 1 minggu misalnya ketika melanggar. Jadi harus ada punishment supaya anak tuh bisa lebih tertib gitu. Nah itu yang bisa kita lakukan. Untuk supaya anak tuh tidak masuk ke dalam kecanduan tadi, karena kalau sudah kecanduan luar biasa efeknya dan penyembuhannya juga harus dibantu oleh ahlinya. Ya. Mungkin itu pemaparan tentang kita harus bijak menggunakan gadgetnya karena kita sudah tahu bahaya seperti apa dan kira-kira untuk mengatasinya itu harus seperti apa. Terima kasih kami moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Mimi atas pemaparan materi yang sungguh luar biasa inspiratif dan sedikit berbincang ya Ibu. Jika kita melihat
memang remaja saat ini banyak yang kecanduan oleh gadget ya Bu ya. Sebetulnya dari usia berapa sih anak-anak itu harus mulai diawasi penggunaan gadgetnya? Ya, sebetulnya dari usia SD itu harus mulai dewasa. Jadi barangkali bapak dan ibu di rumah masih punya anak. Tolong anaknya SD tidak diberikan HP, apalagi saya punya HP sendiri ya. Jadi tolong tidak diberikan HP. Kalaupun sudah terlanjur punya HP, mungkin kalau bisa diambil HP-nya. Kalaupun tidak, bikin kontrak dengan anak. Jadi dia boleh pakai HP misalkan hanya berapa jam. Mungkin kalau SD mah barangkali kita bisa lebih mengarahkan ya, karena masih anak-anak ya. Jangan hanya boleh pakai kalau Sabtu Minggu. Nah, ya, kalau HP jadul, kalau untuk komunikasi aja mungkin bisa, tapi tetap penggunaannya tetap dibatasi karena takutnya dia udah punya temen di luar sana yang dia asiknya hanya ngobrol terus gitu. Jadi tetap batasan penggunaannya tetap. Yang minum ida suan mayana sadian Tapi dari mulai usia SD ya Bu ya. Orang saya Untuk ciri paling apa ya umum gitu Bu, paling utama ketika untuk memastikan bahwa anak tersebut itu sudah kecanduan gadget tuh seperti apa Bu ciri-cirinya? Ya, bisa kita lihat cirinya gini aja. Ketika HP itu tertinggal di rumah mau sekolah, anak itu gelisah. Apalagi sampai minta telepon temennya untuk mengantarkan HP ke sekolah. Nah, ini berarti dia sudah tidak bisa lepas dari HP-nya, yaitu dia tertinggal. Kemudian ketika orang tuanya mengingatkan untuk stop main HP, dia marah balik marah. Berarti dia sudah tidak bisa diberikan dengan nasihat gitu. Berarti sudah betul-betul dia sudah waktunya itu sudah dikuasai oleh si gadgetnya itu. Itu tadi yang gampang marah gitu. Mungkin ekstrimnya dia akan lebih asik di kelas tuh sendirian dengan bermain HP. Diajak jajan bareng nggak mau, misalkan diajak olahraga juga tidak aktif gitu. Memang lebih senang bermain gadget ya Bu daripada bersosialisasi dengan lingkungannya ya. Kemudian saya juga sebetulnya agak penasaran Bu. Iya betul, saya punya anak kecil Bu. Jadi sebetulnya bagaimana sih caranya untuk membuat anak itu benar-benar bisa membatasi diri? Karena kadang-kadang ketika kita berbicara ke anak, sudah main gadgetnya disimpan dulu, apalagi itu game online ya Bu ya. Kadang-kadang anak itu malah marah gitu, malah balik marah ke kita sebagai orang tuanya. Dan ada juga yang mungkin bahkan sampai pergi dari rumah gitu karena ya tadi dianggap mengganggu game online-nya begitu. Jadi kira-kira apa kiat ya Bu ya, kiat untuk menghadapi anak yang seperti itu? Assalamualaikum. Ya, misalkan anak kita ternyata berarti itu sudah kecanduan Ibu ya, kecanduan ya, karena dia akan marah ketika diingatkan, bahkan berani pergi dari rumah gitu ya, berarti kecanduan. Nah, yang harus pertama dilakukan adalah kita ngajak ngobrol anak tersebut ya, misalkan kita cari waktu yang enak gitu ya, ajak ngobrol. Disertai kalau ini misalnya anak SMA sini dia, misalnya anak yang lagi nonton nih, lagi masuk ke Zoom ini, diajak ngobrol, dijelaskan bahwa sebetulnya sehari itu berapa. Jadi kita menganalisa anak ini sehari pakai gadget berapa jam, lalu dari penggunaan ini dia menggunakan untuk apa saja. Nah, setelah kita menganalisa ini, itu untuk memetakan setelah tahu pemetaan ini, kita edukasi atau diberikan penjelasan bahwa yang kamu lihat ini sekian jam ini tidak berguna untuk pengembangan diri. Contohnya, ketika kamu nggak bisa main game online, kamu marah. Tadi ini sudah mengganggu kesehatan mental kamu. Lebih seru. Apakah akan gini terus? Padahal kamu kan katanya pengen jadi dokter, pengen jadi polisi. Kalau kayak gini terus berarti nggak bisa dengan cara seperti untuk mencapai cita-cita. Mungkin kita dikasih kasih masukan seperti itu. Termasuk barangkali
kalau misalkan ternyata masalahnya sudah nampak di sekolah, mungkin kita bisa minta bantuan guru BK gitu untuk ya ikut memberikan ini apa konseling pada anak tersebut. Terima kasih. Berarti lebih ke melakukan pendekatan ya Bu ya, melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan anak, kemudian setelah itu memberikan motivasi ya kepada anak untuk lebih fokus pada masa depannya. Dan boleh Ibu bertanya lagi? Boleh. Terima kasih. Jadi saya juga sebetulnya penasaran begini Bu. Kan kadang-kadang ada orang tua yang memang dari pagi sampai malam itu kadang tidak bertemu dengan anaknya, gitu. Jadi anak itu seolah mencari pelarian ya Bu ya, apalagi anak remaja sekarang mereka mencari sesuatu yang baru melalui game online tadi. Teman-teman yang baru juga ada di sana gitu, karena kan di sana bisa sambil chatting juga ya Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak itu lebih suka dengan kehidupan di dunia nyata daripada di dunia maya? Begitu Bu. Sebetulnya kalau masalah orang tua yang memang karena pekerjaan gitu ya, atau satu hal yang sangat sedikit untuk ketemu anak, kan hal ini mungkin nggak bisa dihindari ya. Misalkan orang tuanya apakah pindah kerja atau itu kan rasanya nggak mungkin. Paling kita meningkatkan kualitas komunikasi saja. Jadi katakanlah ketika bertemu anak hanya di malam hari, betul-betul orang tua tuh melepaskan semua urusan kantor itu ya sudah, begitu sampai rumah hanya untuk anak gitu. Jadi ketika dia ketemu anaknya, betul-betul komunikasi itu hanya orang tua dan anak. Misalkan makan bareng, nonton TV bareng sambil membahas tayangan apa, ngobrol, nanya PR atau apa saja gitu yang membuat anak itu merasa orang tuanya ada buat dia. Kadang-kadang ada orang tua tertentu yang dia hadir di rumah tapi sebenarnya tidak buat anaknya gitu. Jadi cuma hadirnya saja, tapi perhatian, komunikasi itu lebih ke arah ke HP juga orang tuanya, apalagi kalau bisnis orang tuanya lewat HP ya. Biasanya ya anak juga agak terabaikan tuh karena dia sibuk dengan HP-nya. Jadi mari kita sebagai orang tua untuk lebih bisa memberikan waktu untuk anak-anak gitu dengan komunikasi yang lebih baik. Terima kasih Ibu, luar biasa sangat menarik. Kami yakin banyak dari peserta juga yang sudah tidak sabar untuk bertanya. Selanjutnya mari kita masuki sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya baik secara langsung maupun melalui virtual Zoom untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke deh. Ada yang lain enggak? Tuker ngajak ngobrol sana, teteh ngobrol sama kamu ngajak ngobrol. Kan Sama. Pertanyaan sama. Bawa ke barak, Bu. Kelas 11-10 ada. Mana Pak? Mana Bagan? Bahwa bawa ke barak Bu. Kira atau Bro? Dengan fokus. Bacakan Bu. Bawa ke barak, Bu. Barak Mana Pak? Chatnya. Oh enggak. Enggak ada. Mana? belum. Tidak ada. Tidak jadi. Tidak ada. Nah, ini sama pangkalan. Langsung kita mulai. Sampah. Ini apa? Pangkalan dijadikan pangkalan. Itu ada. Silakan kepada Bagas dari kelas 11-10. Kan budak ngebagi sauran deh. Ya Bagas. Izin ya Bu. Assalamualaikum. Ke lempang bae BG lanjut ke lempang. Ini di chat apa langsung ngomong aja Bu? Langsung saja Bagas. Boleh. Siap. Jadi di masa sekarang tuh kan remaja-remaja sering main HP tuh Bu. Lebih ke main HP. Nah, jadi strategi efektif apa Bu supaya remaja-remaja ini
lebih aktif di bermasyarakat gitu Bu, gak kayak main HP terus di rumah gitu. Jadi lebih aktif bersosial di masyarakat, bermain bersama teman atau apapun itu Bu. Jadi strategi apa Bu? Cukup Bu, terima kasih. Terima kasih Bagas. Terima kasih, Bagas. Oh iya. Jadi pertanyaannya, strategi apa yang dapat digunakan agar anak remaja itu jauh lebih suka bersosialisasi atau bermasyarakat? Iya. Iya Bu. Terima kasih Bagas ya. Jadi gini, sesuai dengan karakter remaja itu kan memang seharusnya dia tuh sedang senang-senangnya main bersama teman kelompoknya. Itu ciri remaja. Dan itu harus terpenuhi gitu. Karena dari bermain dengan teman sebayanya, peer groupnya, maka kebutuhan dia untuk belajar, bagaimana sih kita harus bertenggang rasa, empati dan sebagainya, itu akan terpenuhi dari bermain tadi dengan teman sekelompoknya. Gitu. Ketika remaja ini tidak senang bermain, lebih banyak dia senang menyendiri, entah main HP atau kadang-kadang ada juga remaja yang terlalu apa ya, dia fokus mengerjakan sesuatu sehingga dia tidak mau bermain. Nah, itu kurang bagus efeknya sehingga nanti masalah sosial akan terganggu. Nah, kalau misalkan dari SMA udah terbiasa dia main HP terus, ini biasanya akan terbawa sampai nanti ketika kalian kuliah. Karena kebetulan ibu kan di bimbingan konseling di ITB Cirebon, banyak kasus yang sebetulnya mungkin sepele ya, tapi banyak kasus yang mahasiswa tersebut punya masalah karena dia tidak bisa berteman. Nah, mungkin kalau anak-anak yang senang berteman sih, itu kan masalah sepele. Tapi buat mahasiswa tersebut ini menjadi masalah. Sehingga karena dia tidak punya teman, jadi dia kalau mengerjakan tugas itu sendiri, kesulitan apapun itu sendiri, punya masalah pribadi juga sendiri, dan itu berpengaruh terhadap motivasi belajar. Itu biasa larinya, jadi mau ke kampus juga sudah mulai tidak ada minat dan sebagainya. Nah itu berakar dari di SMA. Biasanya dari kecil sih memang orang itu tidak begitu suka bermain gitu. Tapi kalian sekarang di SMA, kan di SMA ini banyak kegiatan eskul ya. Usahakan kalian ikut eskul karena dari eskul itu mengembangkan keberadaan kalian di pramuka, di OSIS, di futsal, di apapun eskul itu pasti akan mengembangkan kepribadian itu. Dan ini bekal-bekal ini yang nanti akan kalian pakai selama kalian sekarang di SMA sampai nanti kalian kuliah, ketika kalian bekerja pun ini akan terus dipakai gitu. Karena ini ada dasar-dasar positif untuk mengembangkan kemampuan sosial, mengembangkan emosi dan lain sebagainya. Itu jadi tipsnya ya mau tidak mau kalian harus ikut kegiatan gitu. Jadi jangan hanya cukup di rumah main HP terus, jangan. Jadi kalian harus mulai disiplin. Misalnya karena untuk bentuk disiplin kan kalau awal-awal mungkin susah ya pakai HP cuma 1 jam, mungkin kalian sekarang punya locker di kamar. Jadi begitu ditentukan pakai HP hanya sampai jam 7 malam, begitu jam 7 masukkan HP-nya dikunci. Bila perlu kuncinya dititipkan ke orang tuanya gitu. Mungkin harus seperti itu. Jadi harus coba-coba. Jadi kalau cuma HP-nya simpan di meja, tiba-tiba temannya ngontak, pasti kalian akan ngambil HP, buka dulu akhirnya scroll ke yang lain gitu, lihat-lihat dulu apa sebagainya. Jadi harus ada tindakan yang betul-betul membatasi gitu. Punya locker atau HP-nya disimpan ke orang tua, ini tolong disimpan, saya mau belajar. Kayaknya nggak ada ya kayak gitu kali ya. Atau mungkin ya kalian bisa ya untuk membatasi diri. Ya harus dicoba sebetulnya. Terus di sekolah juga jangan dibiasakan udah HP taruh di tas saja gitu. Kalian ambil ketika memang perlu menggunakan. Jadi daripada kalian buka HP lagi istirahat, lihat-lihat berita, lihat-lihat artis siapa, mendingan ngobrol sama teman sebangku atau main ke kelas lain atau ke kelas gebetan di mana di kelas lain gitu, mending gitu. Itu ya. Cuci kaki dulu, cuci kaki. Cuci kaki, cuci Itu tangan. itu bagasnya. Itu kotor banget. Terima kasih Ibu. Bagaimana
Ada yang mau bertanya lagi? Matahari, kamu tunggu matahari. Tutup ini Bu ya. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara seminar parenting hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Terhadap satu kenyataan, yaitu gadget bukan musuh tapi bisa menjadi ancaman jika kita lengah. Gadget memang canggih, bisa jadi guru, hiburan, bahkan pengasuh digital. Tapi kalau dibiarkan tanpa arahan, jangan kaget kalau anak-anak lebih hafal dengan nama YouTuber daripada nama guru mereka sendiri. Di era digital, anak-anak kita tumbuh dengan gadget di tangan. Tapi jangan sampai gadget itu menutup komunikasi, kasih sayang, dan perhatian yang seharusnya mereka dapatkan dari kita sebagai orang tua mereka. Mari nanti kita pulang hari ini dengan satu tekad, yaitu bukan sekedar membatasi gadget, tapi menguatkan koneksi emosional. Bukan hanya mengawasi, tapi menjadi sahabat dalam tumbuh kembang mereka. Gadget bisa jadi alat, tapi jangan sampai jadi pengganti pelukan. Anak boleh main game, asal orang tua juga ikut main peran. Karena pada akhirnya, anak-anak kita tidak hanya butuh sinyal wifi, mereka butuh sinyal cinta dari orang tuanya. Anak-anak kita bukan hanya butuh internet, tapi mereka butuh perhatian dari kita. Terima kasih atas partisipasi dan semangat belajar hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi bekal untuk membangun keluarga yang sehat, hangat, dan bijaksana dalam menghadapi dunia digital. Izinkan saya membacakan pantun lagi sebagai penutup. Jalan-jalan ke Cirebon beli oleh-oleh. Mampir ke Bogor sebentar. Terima kasih narasumber. Ilmunya sungguh berfaedah. Terima kasih peserta yang hadir penuh semangat dan semangat. Mantap. Satu lagi. Mangga. One more. Selamat beri semangka. Dapat bonus satu saya. Ini bukan cuma gaya, tapi seni sabar luar biasa. Saya Bibit Nur Tikamaya, selaku pemandu acara, pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.